Aduh, ini gue menangisi kalian para Gen Z ya, anak-anak zaman now yang tidak akan bisa merasakan begitu indahnya film-film Hollywood zaman dulu, Pak. Film Amerika gitu ya, zaman dulu film animasi itu bener-bener pesan moralnya bagus, indah banget, pesan moralnya dapet, jadi kayak sangat-sangat menyentuh hati. Sedangkan ini film-film zaman sekarang ini ya makan tuh bocil-bocil zaman sekarang yang film Aladdin live action bagus banget, film Mulan bagus banget. Memang kalian ini ya. Oke. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip blow on. Jangan lupa ya. Kali ini ya masih dengan studio baru kita. Gua bakal masuk ke segmen. Segmen apa ya ini ya? Ini segmen bebas nih, nggak ada segmennya sih ya. Gak ada segmennya ya ini ya. Ini pokoknya gue mau curhat aja ya, cerita apapun yang ada di otak gua. Ya kadang-kadang nggak perlu segmen lah ya. Gue cuma pengen ceritain ke kalian karena ini kadang-kadang gue agak miris ya lihat film-film zaman sekarang, terutama film-film Disney sebenarnya. Yang makin lama makin kagak jelas. Ya. Sekarang film Amerika itu kalau kalian perhatiin itu selalu menekankan yang namanya itu free will. Ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kehendak bebas. Maksudnya apa bang? Kehendak bebas. Nah ya, kehendak bebas itu maksudnya gini. Ya. Lu sebagai manusia harusnya punya sebuah tanggung jawab, punya yang namanya harusnya lu seperti ini. Ya. Tapi karena mulai yang namanya manusia ya, makin lama makin kagak jelas. Ya. Sekarang mulai suka-suka gue punya hak asasi manusia ya. Nah, ya udah gue mau jadi ini suka-suka gue ya. Lu cowok mau jadi cewek silahkan gitu ya, ngerti gak ya? Lu gendut nggak apa-apa gendut ya, nggak apa-apa gendut lah, udah biarin aja, body positivity. Nah ini semua bakal gue bahas ya sehubungan dengan film-film zaman sekarang ya, udah mulai agak sedeng ya menurut gue film-filmnya ya. Kita mulai ya dari film apa dulu ya? Film Barbie. Ya, film Barbie ini film yang kemarin baru aja tayang. Yang ini masih hipotesis gue ya. Kemarin gue udah sempet review. Gue udah sempet bikin, kalau kalian belum nonton, kalian coba cek ya review non spoiler gue mengenai film Barbie. Ya, ini film Barbie menurut gue film yang LGBT. Ini pasti kontroversial ya. Wah, karena gue nggak tahu ya, kayaknya reviewer lain nggak ada yang ngomong kayak gini sih. Ya balik lagi, ini belum tentu 100% benar. Belum tentu, ya kan gue bukan Profesor X bos. Yang bisa tahu isi pikiran sutradaranya atau penulisnya, kan nggak gitu. Ya, jadi ya gue cuman berhipotesis gitu ya. Gue cuman, ya ini sebuah film, sebuah karya seni, ini interpretasi gue aja gitu loh. Gue nonton ini menurut gue seperti ini. Kalau menurut kalian beda ya nggak apa-apa. Oke, Barbie di ending itu menurut gue scene-nya kagak perlu sih. Jujur aja ya. Scene ketika Barbie ke ginekologis, kalau kalian nggak tahu ya, itu gue udah pernah jelasin, kesehatan alat reproduksi wanita. Gitu. Artinya apa? Barbie ke dokter terakhir untuk ngebuat alat kelamin, Pak. Namanya juga Barbie, ya kan? Nggak punya alat kelamin, mainan Barbie. Si Margot Robbie gitu. Ya, dia ke dokter. Nah, mau buat alat kelamin. Itu ending kan? Nah, yang gue tangkep ya, LGBT. Ya mungkin bener, bisa salah, bisa bener. Tapi ini yang gue tangkep nih. Barbie itu kan sebuah mainan ya. Tiba-tiba di ending, dengan gak jelasnya, dia mau jadi manusia, Pak. Ya, mau jadi manusia, ditampilkan dengan memori-memori. Dia ngeliatkan memori penciptanya sebagai manusia ya. Dengan lagunya Billie Eilish gitu kan. Semua penonton sebelah-sebelah gue nangis semua. Ada yang sambil pacaran gitu ya. Nangis, gue kagak nangis gue. Kenapa? Karena balik lagi, gue gak dapet tuh jalur utamanya dari yang apa sih, feminisme, patriarki, tiba-tiba jadi begitu. Oke, gue sempat review terus habis itu ada yang komen. Ada yang komen nih ya, ada yang komen. Bang, ini menurut gue bukan LGBT. Ini menurut gue adalah humanisme. Humanisme. Jadi
ya ini manusia bang, lu nggak ada yang namanya patriarki, nggak ada yang namanya feminisme, ya kita manusia. Oke, lu dapat kayak gitu bagus, lu berarti lu positive thinking gitu kan. Sedangkan gue nggak gitu. Ya sayangnya ya, gue nggak begitu mikir. Kalau gue mikirnya, ya lu sebagai mainan, ya tiba-tiba secara nggak jelas ketemu penciptanya yang dari awal nggak dikasih development karakter, cuman ketemu bentar doang di awal, tiba-tiba di akhir kayak gitu, tiba-tiba mau jadi manusia, terus tiba-tiba ke dokter. Gini ya, kalau emang scene terakhir dokter itu kagak dimasukin, cuman scene ketika si Barbie ngomong-ngomong doang sama si penciptanya dikasih emosional scene. Nah itu satu ya, sebagai boneka lu mau jadi manusia. Nah, gue kasih kontranya ya. Lu liat ke film Toy Story zaman dulu. Film Toy Story, ya oke, ini beda bang, ini beda genre, ini animasi, pesan moralnya beda, oke. Tapi ini yang gue pengen kasih tau kalian, Toy Story itu ya nggak perlu yang aneh-aneh mau jadi manusia. Dia cuma boneka yang tujuannya adalah menyenangkan pemiliknya. Lu sebagai, bukan boneka, mainan ya. Mainan itu kan tujuannya apa? Untuk menyenangkan manusia, ya kan? Kita beli mainan, kita main-mainin si Andy, ya kan? Bahkan si Woody, ya, Woody, bener kan Woody kan? Ya, si Woody itu sampai akhir pun kayak, ya dia tujuannya ya buat nyenengin si Andy gitu loh. Ya, dia juga seneng dimainin. Sampai si Buzz ngerasa, gua beneran bos, gua astronot beneran. Nah, si Woody bilang, you are a toy. Ya, ingat dong ya, itu kan scene ikonik. Maksudnya, ya emang manusia, mainan, gak usah macem-macem gitu loh. Toy Story, ya Toy Story. Ya. Oke, coba kita lanjut ke film lainnya ya, yang menurut gue udah agak aneh ya. Kita masuk ke Pinocchio. Ini sama hal ya. Pinocchio live action. Padahal Uncle Geppetto-nya diperanin oleh Tom Hanks. Tom Hanks Pak, ini aktor favorit gua. Ya, bagus harusnya. Tapi kenapa ceritanya bikin begitu? Ya, di akhir film, kalau kalian nonton Pinocchio, di akhir film kita dikasih sebuah visual yang abu-abu. Ini Pinocchio tetap jadi boneka kayu atau jadi manusia beneran? To goodness, real boy. Did that actually happen? Who knows? But I do know one thing for sure. Di live actionnya, ya. Naratornya kalau nggak salah tuh bilang tuh, gak ada yang tahu, semua gak ada yang tahu. Dia jadi boneka beneran, jadi boneka kayu atau jadi manusia beneran, gak ada yang tahu. Ya, tapi at the end pokoknya Uncle Geppetto tetap sayang sama Pinocchio. Bullshit menurut gua. Gak jelas gitu loh. Dari awal perinya bilang maksudnya kayak lu mau jadi real boy, ya kan? Kalau di animasi kan dulu lu jadi real boy, lu berkelakuan lah dengan baik ya. Jadi real boy lu gitu. Karena di situ kan situasinya, konteksnya adalah Uncle Geppetto kehilangan anaknya. Anaknya meninggal, dia pahat-pahat boneka kayu ya kan. Nah, terus boneka kayunya karena si perinya itu kan dihidupin tuh boneka kayu biar bisa jadi anaknya si Uncle Geppetto. Kalau bisa lu bisa jadi real boy beneran, iya real boy beneran. Kan itu yang kita kan jadi konteksnya, pesan moralnya sebagai orang tua. Makanya dulu ketika masih kecil lu ini nggak Mel? Dulu pas masih kecil sering ini nggak sih? Kayak lu pernah dikasih film Pinocchio nggak sih? Nggak ya? Iya dikasih kan? Iya, rata-rata film anak-anak tuh dikasih film Pinocchio. Kenapa? Karena ya itu adalah pesan moral yang harus didapatkan oleh anak-anak kita. Yang harus nurut nih sama orang tua nih. Lu kalau mau real boy, nurut lu. Itu kan, pesan moralnya kan harusnya kayak gitu kan. Tapi, diubah di live actionnya. Ya, jadi apa pesan moral yang gue dapet? Ya, sebagai orang tua, terima anak apa adanya. Ya, serah lu dah ya. Ya, dikasih opsi kan. Mau boneka kayu, mau manusia nggak peduli. Yang penting si Uncle Geppetto tetap sayang. Itu yang gua tahu tuh itu kayak kenapa harus menekankan free will, lagi-lagi free will tuh, ya. Free will kayak kita sebagai anak, ya kan? Udahlah, lu sebagai orang tua terima aja lah, udahlah ya. Terima aja anak. Semuanya selalu mengenai hal seperti itu. Lanjut. Reflect. Ya. Ini adalah sebuah film pendek dari Disney Short Animation Circuit Eksperimental. Panjang ya namanya ya. Itu tahun kemarin kalau nggak salah, judulnya Reflect tuh. Ya, ini adalah karakter namanya Bianca, karakter plus size pertama. Iya, ini kalau udah ngomongin ini seru ya kalau ngomongin plus size ini enak nih buat dibully ya. Gue bukan bully ya plus size ya, gue bully pemikiran tololnya buat bikin cerita kayak gitu loh. Nih, ya ini cerita si Bianca, penari balet pak.
Lu nggak pernah nonton kan? Gue ceritain nih. Penari balet. Ya. Awal-awal oke, nari balet. Tapi pas dia ngaca, tiba-tiba dia mulai nggak pede. Ya. Mulai nggak pede, digambarkan dengan kaca yang pecah, ya kan? Yang menghancurkan dirinya. Dia nggak pede. Kenapa? Karena dia badannya plus size. Tapi at the end, di akhir film, pede. Langsung berubah dia. Ya. Langsung jadi jago baletnya. Ya, jadi jago, langsung loncat-loncat jadi pink, dari kegelapan jadi pink semuanya. Jadi pesan moral apa? Body positivity. Lu gendut, terima, proud. Nggak usah malu lah, ya. Lu gendut, terima aja, proud to be a fat girl. Setahu gua kalau di Google itu lu cari ya, gendut ya, bagus atau jelek. Buset, stroke, penyakit jantung, kolesterol, itu, obesitas itu hasilnya. Gendut gitu, bukannya gue ngatain orang gendut ya. Banyak kok teman gue yang gendut, cuma at least mereka tahu that's wrong gitu loh. Itu salah. Ya olahraga, jaga pola makan, jaga kesehatan. Itu intinya kan. Alih-alih film pendek Disney ini memperlihatkan adegan si Bianca ini berjuang, ya kan, menjaga pola makan, dia malah pede, weh, let's go, ya kan? Sampai akhirnya juga nggak berubah, gendut gitu aja, cuman langsung udah balet gitu. Ya, apa susahnya sih kita kembali ke masa lalu, film-film di mana ada pesan moral yang luar biasa, film-film simple yang mengatakan kalau misalnya udah kalau misalnya emang gendut ya nanti ada akibatnya, negatifnya dikasih lihat gitu loh. Ya proses, kalau emang gue nggak masalah kalau misalnya emang film Disney itu kan ngebawa mengenai ini obesitas gitu plus size, gue gak ada masalah kalau eksekusinya di akhir ada hasil bagusnya atau enggak ada prosesnya menuju ke sana, kan itu pesan moralnya. Tapi gak dikasih. Disney dia yang mau ditekankan apa? Free will. Gua gendut suka-suka gua harus pede itu. Lanjut. Beda sama film-film zaman dulu. Nah, ini gue kasih kontranya ke kalian ya. Buat kalian generasi Z gitu ya, zaman sekarang anak-anak bocil-bocil yang bang, ini bagus bang, ini bagus. Akhirnya otak lu jadi tolol semua ya. IQ-nya nggak nyampe 5 aja nggak nyampe IQ lu gitu. Gara-gara nonton itu film-film zaman sekarang. Lu nonton film animasi zaman dulu, gue kasih Lion King. Lion King. Menurut gue one of the greatest animation movie ya yang pernah gue tonton. Of all time, man. Of all time. Lion King. Di situ diceritakan Simba, seorang anak singa, ayahnya raja, Mufasa, raja hutan gitu. Mati. Dihianatin sama omnya, Om Scar. Dihianatin, kabur, bla bla bla. Oke. Ketemu si Pumba sama Timon. Ya. Disuruh apa sama Pumba sama Timon? Hakuna Matata. Ya, itu artinya apa Hakuna Matata? Itu kan Hakuna Matata. It means don't worry. It means jangan khawatir. Jalani saja. Nggak usah pikirin lu hidup lu jadi apa. Terus akhirnya apa? Ketemulah sama si monyet babon itu yang namanya gue lupa siapa. Ada namanya nggak sih? Nggak ada kayaknya ya. Rafiki. Inget deh. Rafiki tuh ya. Terus ada Awan bapaknya, ya kan? Bapaknya ngomong, ingatlah tujuanmu. Itu film bagus. Tanggung jawabnya dia apa? Raja, emang dia harus jadi raja, dia menyeleweng tuh. Ya, malah ya udah asik-asikan aja lah, udah ringan-ringannya sama si Timon sama si Pumba. Sampai makan serangga, Pak, ya kan? Makan serangga, emang singa makan serangga? Lu melenceng dari yang seharusnya. Diperbaikin. Akhirnya kembali lagi, jadi raja lagi. Itu film yang bagus. Mau contoh lain? Mau contoh lain ya. Tadi gue udah kasih contoh kan yang Pinocchio. Pinocchio yang original gak ada tuh. Ya jelas, perinya dari awal kasih real boy. Jadi beneran lu bersikap yang bagus, jadi real boy lu. Ya kan? Sampai akhir real boy beneran. Happy ending. Bagus dong pesan moralnya. Ya kan? Ya tadi balik lagi Toy Story. Ya udah. Mainan yang emang tujuannya memang untuk membuat
ya mainannya juga seneng gitu istilahnya ya dari perspektifnya mainan. Tapi dari sisi manusia juga oke, gila hubungannya ya kan dikasih lihat antara si Jesse sama pemiliknya Jesse yang awalnya disenengin terus habis itu ketinggalan gitu ya. Ya ketinggalan kan nggak usah. Bukan ketinggalan ya? Oh ya diganti perlahan-lahan ya dari kalau nggak salah tuh dari koboi-koboyan jadi Barbie atau apa jadi mainan jadi cewek gitu. Ya itu semuanya tuh sampai yang Toy Story 3 ya kan sampai ya Lotso dari ditinggalin sama majikan. Semua kan hubungannya antara mainan sama majikan, ya kan? Simple. Tapi unsur persahabatan antara mainan dapet, ya. Hubungan antara mereka tujuannya sebagai mainan, bikin senang pemiliknya sampai si Andy juga gak rela ngasih ke anak kecil cewek itu mainannya dia. Itu kan semuanya indah gitu loh. Ya meskipun Toy Story 4 sorry itu saya sampah sih. Ya sorry ya Toy Story 4 ya. Cuman ya at least ya lagian Toy Story 4 kan tahun berapa tuh ya udah zaman sekarang. Ya itu zaman sekarang gua nggak tahu kenapa Amerika ya literally film Amerika itu ya namanya juga liberal ya negara liberal mau gimana ya semua liberalisme kebebasan hak berpendapat ya SJW ya Little Mermaid lo jadi hitam lo ya nah ya sebenarnya gua nggak salah sih bagus itu masih oke lah kalau Little Mermaid ya Mulan si cowoknya Mulan kagak ada tuh ya cowoknya Mulan siapa tuh di live actionnya kagak ada cowoknya Mulan cuman gunanya apa sih gua aja lupa namanya siapa kerjaannya apa kalau di animasinya jenderal ya kan yang bener-bener ini jadi nggak guna loh cowoknya udah kagak ganteng nggak bisa acting ya apa SJW feminisme ya apa ras feminisme ya apalagi tuh itu body positivity ya banyak ya sekarang semuanya free will bebas suka-suka lu deh lu manusia artinya apa kiamat ntar lagi dah ya oke gini terus kiamat sih menurut gua sih ya maksudnya gua ngomong sekasar ini to the point ini ya, tujuannya maksudnya gua kangen lah ya makanya tadi gue nangis kan nangisin kayak Gen Z ini mungkin nggak pernah ngerasain film-film dulu yang bagus-bagus ya gue cuma berdoa ya semoga aja film-film Disney atau film-film Amerika ke depannya tuh udahlah bullshit free will lah ya bullshit free will ya udah lu tanggung jawab lu seperti apa tujuan lu purpose lu sebagai manusia apa that's the point itu pesan moralnya lu tunjukin di film itu kangen gue film-film kayak gitu jujur aja ya jadi kalau kalian setuju sama gue coba kalian tulis di kolom komentar karena gue yakin ini video bakal kontroversial sih nah coba kita tanya dulu Mel gimana Mel tadi yang gue jelasin cukup ini sih maksudnya lu setuju gak sama pendapat gue? ya tapi make sense I juga sebagai cukup suka nonton film ya merasa juga sih Kayak gitu kan sama kan kayak yang gue omong kan free will ya semoga aja lah ya maksudnya semua back to the ya film-film zaman dulu lah bagus-bagus serius itu film-film lu nonton lah film-film klasik makanya buat anak-anak bocil-bocil coba nonton film-film zaman dulu ya jangan nonton film live action zaman sekarang apa sih gitu ya oke gitu aja dari gua kali ini ya jangan lupa subscribe Ngelantur Indonesia ya dan seperti biasa gua bakal ingetin ke kalian studio baru kita ya